Hukum sengaja memuncratkan air sperma di dalam mulut sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah yang menanyakan perihal seorang suami yang sengaja meminta kepada istrinya agar istrinya mengulum. Mengulum artinya adalah mengemut. Mengemut senjatanya sang suami. Diemut-emut kemudian dikocok-kocok di dalam mulutnya sang istri. Sampai-sampai senjatanya sang suami itu muncrat. Memuncratkan air sperma dan muncratnya tetap di dalam mulutnya sang istri. Bagaimanakah hukumnya? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan menjawabnya sesuai dengan penjelasan dari para ulama. I'lam, ketahuilah oleh engkau, annal maniyah, pada sesungguhnya mani, tahirun yaitu suci. Inda jumhuril ulama'i menurut mayoritas ulama. Jadi ini adalah kaidah yang pertama. Kita harus memahami bahwa mani atau air sperma itu hukumnya suci. Suci menurut para ulama, bukan najis. Walaupun toh sebagian orang ada yang merasa jijik, merasa geli terhadap air mani. Tetapi hukumnya adalah suci. Kalau air mani itu najis, maka setiap bayi yang lahir akan najis. Nah, mengapa bayi yang lahir itu akan dihukumi najis? Karena kalau maninya dihukumi najis, maka bayinya juga terhukum najis. Oleh sebab itulah, menurut madhab Asy-Syafi'i, Imam Muna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mani itu hukumnya suci. Suci. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Bi'ayyukhrijahu. Dengan sekiranya mengeluarkan oleh seorang suami, kepada maninya, fil wajhi di dalam wajah. Maksudnya dalam wajah ini wajah istrinya. Jadi sebenarnya tidak mengapa. Fala ba'sa bi'ayyukhrijahu fil wajhi. Tetapi dengan syarat yang ngocok, mohon maaf ya, yang ngocok, yang ngemut, yang ngulum itu adalah istrinya. Bukan dikocok sendiri ya. Makanya perlu diperhatikan, yang memegang, yang mengulum, yang mengemut itu adalah istrinya, bukan dikocok sendiri. Kalau dikocok sendiri, maka ada yang mengharamkan, karena kulitnya sendiri yang menyebabkan dia keluar sperma. Kemudian, para ulama menjelaskan begini, walakin yukrohu, walakin akan tetapi yukrohu dimakruhkan, ikhrajuhu terhadap mengeluarkannya sperma, mengeluarkannya mani, fil fami di dalam mulut, fil fami di dalam mulut. Tetapi dengan syarat, idza kanatiz zaujatu karihatan. Idza kanat apabila ada az-zaujatu oleh istrinya, karihatan yaitu benci, tidak suka. Jadi ternyata kemakruhannya pun bukan masalah mengeluarkan spermanya di dalam mulut, bukan. Tetapi disandarkan kepada hatinya sang istri. Artinya jika istrinya merasa rela, ridho, suka, senang, juga nggak makruh. Tetapi kalau istrinya merasa tidak suka, tidak senang, tidak rela, tidak ridho, apabila sang suami mengeluarkan sperma di dalam mulut, maka hukumnya makruh. Namun nih, apabila sang suami melakukannya, misalnya dengan rayuan, akhirnya walaupun istrinya itu merasa jijik misalnya, merasa jijik nggak enak misalnya, tetapi dengan rayuan sang suami yang lembut, akhirnya sang istri merasa enjoy saja. Bahkan dia merasa senang kalau suaminya mengeluarkan sperma di dalam mulut, maka dasar hukum asalnya itu apa-apa. Tidak apa-apa. Mengapa tidak apa-apa? Lah, karena dasar hukum awal adalah sperma itu suci, suci tidak najis. Sedangkan yang namanya suci boleh nggak di dalam mulut? Wong suci. Lah kalau seandainya nggak boleh, apanya yang menghalang-halangi nggak boleh? Kan suci nih. Walaupun toh misalnya kita memiliki kaidah, kan tidak setiap yang suci itu boleh dimakan. Ya, contohnya misalnya. Contohnya apa? Bangkai manusia. Bangkai manusia itu kan suci. Bangkai manusia, mayat manusia itu kan suci. Tidak najis. Tetapi nggak boleh dimakan. Ya ini juga boleh mengikuti kaidah itu. Apabila kita mengikuti kaidah bahwa setiap yang suci itu tidak harus dibolehkan untuk dimakan. Seperti bangkai manusia. Bangkai manusia, mayat itu kan hukumnya suci, tidak najis. Jadi mayat manusia itu suci, tidak najis. Tetapi haram untuk dimakan. Lah, ada ulama yang mengatakan bahwa mani sama dengan bangkai. Artinya, mani suci, bangkai manusia suci. Lah, barang yang suci juga tidak boleh langsung dimakan. Kalau kita makan bangkai manusia boleh atau tidak? Tidak boleh kan, hukumnya haram. Kemudian kita tanya lagi, lah bangkai manusia itu najis atau suci? Jawabnya, bangkai manusia, mayat manusia itu suci, tidak najis. Tetapi tetap haram, tidak boleh dimakan. Demikian pula dengan mani. Mani kalau dimakan, ini ada ulama yang mengharamkan. Walaupun hukumnya suci. Jadi mani itu walaupun suci, tetapi tetap tidak boleh dimakan.
Ini kalau dimakan. Lah, adapun kalau hanya mengeluarkannya saja, mengeluarkan itu nggak sampai ditelan oleh sang istri, hanya dimakan di dalam mulutnya saja. Jadi sang suami mengeluarkan sperma di dalam mulutnya istri. Kemudian istri memuntahkan, dimuntahkan, dicuci, dilap sampai bersih, tidak sampai ditelan, maka menurut mayoritas ulama hukumnya tidak apa-apa. Karena yang menjadi perbedaan itu adalah kalau ditelan. Kalau ditelan artinya dimakan. Karena walaupun mani itu suci, tetapi kalau ditelan, maka bisa disamakan hukumnya dengan mayat manusia, bangkai manusia. Bangkai manusia itu walaupun suci sekali lagi, tetapi tetap haram dimakan. Demikian pula dengan mani. Mani itu walaupun suci, tetapi menurut sebagian ulama tetap haram dimakan. Oleh sebab itu, sebagai kehati-hatian, dibolehkan mengeluarkan di mulut, tapi jangan sampai ditelan. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.